بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك تهول للحديث العالمي يا ربي ولن يضيق رسول الله جاءوك بذا الكريم وذكرنا باسم منتقم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القيام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد القومين والثقلين والفريقين بنظر ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على دين عبادك وشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربي وتعظيما ورفعته ومهابة وبره وسل قلوب الله تبارك وتعالى أن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنبت الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di tanggal 3 daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang dinanti oleh seluruh umat muslim sedunia yang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit mengingatkan, ketika datang bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, kita diperintah
oleh para ulama Nabi Muhammad, oleh para masyayikh kita, untuk kita bergembira. Ya, sebagaimana kita gembira ketika mau masuk bulan suci Ramadan. Ya, ketika kita mau masuk bulan suci Ramadan, kita gembira. Kenapa kita gembira datangnya Ramadan? Karena kita bisa berpuasa di dalamnya. Ya, bahkan dikatakan man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nira. Orang yang gembira datangnya bulan suci Ramadan, diharapkan jasadnya untuk disebuah api neraka. Apalagi datang bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Rasulullah, gak ada itu Ramadan, gak ada yang namanya Lailatul Qadar. Semuanya diberkati Rasulullah, semuanya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah katakan dalam Al-Quran, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah, ya Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku bahwasanya dengan keutamaanku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan rahmat yang aku turunkan, fabidzalika falyafrahu, maka yang demikian itu kalian disuruh apa? Yafrahu. Apa yafrahu? Gembira, disuruh senang, Pak, ketika mendengar bulan kemuliaan Rasul atau hari tanggal kelahiran Rasulullah SAW, kita gembira. Datang Ramadan aja diharapkan untuk jasa kita untuk masuk neraka, apalagi gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang gila ketika lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya manusia, Abdullah, ya, yang seorang pamannya Rasulullah SAW yang udah besarnya Nabi Muhammad menjadi penghalang Rasulullah, menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Gira luar biasa. Itu bukan hanya manusia yang gira ketika Rasulullah SAW mau dilahirkan ke alam dunia ini. Siapa Pak? Al-Qaum, seluruh makhluk, ya, gira ketika Nabi Muhammad mau dilahirkan. Di dalam Maulid dibaca tuh sama Ustaz Fadilah tuh. Iya. Apa tuh? Fahtazal arsyu toroban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wa amta'alatis samawati wan nuwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala tobat. Tobat itu bahasa Arab goyang tuh, kayak kita goyang tuh. Iya. Dikabarkan semua orang Rasulullah mau lahir, kekasihmu mau lahir, itu arsy-Nya Allah goyang tuh, Pak. Gembira. Ya, goyang-goyang. Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Kursinya Allah, kerajaannya Allah semakin hebat pada saat itu. Wa ta'alatis samawati anwara. Itu langit tiba-tiba terang. Ya. Kapan Rasulullah dilahirkan Pak waktunya? Hah? Tanggalnya 12 Rabiul Awal. Harinya hari, waktunya kapan? Ada yang tahu? Pagi, siang, sore, malam. Ada tahu? Uwailal fajri, sebelum fajar. Sebelum, kalau orang sekarang bilang sebelum subuh. Kalau sebelum subuh masih gelap kan, Pak? Masih gelap. Tapi pada saat Rasulullah SAW dilahirkan, wa ta'alatis samawati anwar. Itu langit
bercahaya terang pada saat itu. Kaget semua manusia, ya, takjub, kagum. Tiba-tiba langit terang. Hebat Nabi Muhammad. Ya, api abadi mati. Ya. Yang gak pernah padam kerajaan-kerajaan yang luar biasa kekuasaannya pada saat itu runtuh. Ya. Terang langit. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfar. Itu malaikat ketika Rasulullah SAW mau dilahirkan oleh ibunda yang mulia Siti Aminah, malaikat apa? Bertasbih, memuji Allah dan beristighfar. Apa bacaannya malaikat itu Pak? Waktu Rasulullah SAW mau dilahirkan, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu. Itu yang dibaca malaikat. Jadi kalau kita baca Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu kita baca tasbihnya malaikat. Jangan gak dibaca itu. Baca sih kalau tahlilan baca ya. Kalau hari biasa baca kan? Insya Allah baca. Jangan tahlilan doang bacanya. Baca. Iya, dibaca. Urusan akhirat. Untuk urusan akhirat kita, guru-guru kita ngajarin apa? Jangan pada pakai perhitungan kalau buat urusan akhirat. Iya. Karena apa? Ketika kita memberi sedekah kita, sebelum Allah, ya sebelum yang terima itu ngambil atau terima, itu udah diterima duluan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sedekah itu begitu Pak. Ya, sebelum sampai kepada penerimanya kita mau kasih tuh, Allah Subhanahu Wa Taala udah terima tuh sedekah kita. Itu begitu. Jadi ini ingetin aja nih buat Maulid, ya. Besok datang panitia, ayo berlomba-lomba deh, ya. Buat apa? Buat meramaikan, ya. Makanya harus ada Sayyidina Utsmannya di sini, ya. Tahu Pak Sayyidina Utsman? Yang paling kaya berarti, gitu kan ya? Ada orang kayanya, gitu. Betul. Ada Sayyidina Ali-nya, gitu. Harus ada tuh Pak, ya. Oh, udah saya yang nanggung kebulinya, gitu, ya. Jadi gara-gara panitia, ya, yang Sayyidina Abu Bakar udah saya yang nanggung buat penceramahnya, itu enak kan? Kayak nggak puyeng masjid, ya. Harus ada yang begitu. Besok diganti Pak sama Nabi Muhammad SAW. Man farihna minna farihna bih, kata Rasulullah. Siapa yang bikin hatiku senang, aku senangkan dia nanti di yaumil qiyamah. Tuh. Ya, jadi untuk urusan akhirat jangan pakai apa? Hitung-hitungan. Ya. Nah, kita bakal hidupnya di mana Pak nanti? Di akhirat. Dulu Pak, di zaman dulu tuh, ya, di kota Mekah, ya, ada orang tawaf. Ya. Yang dibaca cuma sholawat Pak. Karena bacaan tawaf itu wajib ya tuh. Gak wajib kita hafal kan ya? Ya, saking pengennya dibaca tuh di buku tuh. Buku panduan kan ada ya? Tawaf. Coba kalau gak keseripet dan jatuh dia. Lah orang sebanyak-banyaknya kan keliling tuh. Dia baca aja jatuh. Nggak diwajibin tuh. Ya kalau kita sendirian, ya, kalau ada pembimbing kan tinggal ikutin doang. Itu orang selawat aja tuh Pak. Selawat aja tuh 7 kali putaran. Diikutin sama satu orang tuh di belakangnya. Diikutin. Nah yang ikutin itu ternyata orangnya nggak demen sama Nabi Muhammad. Ya. Dia nggak demen sama Rasulullah SAW. Selesai tawaf, ini orang kemudian mengerjakan salat sunnah tawaf, dipanggil sama ini orang. Bulan, nanti setelah ini ente ikut aneh yang berupani. Wah, kira dia habis capek nih, habis tawaf. Iya, di dalam hatinya pasti mau dijamu misalnya, dikasih makan nih. Gitu. Ya, keluar dari Masjidil Haram tuh Pak, ikutin, ya sampai ke gang-gang kecil masuk, ya. Kirain pengen dijamu, ya.
Cuma ditanya dan disakiti ternyata. Buat apa ente muji-muji Muhammad? Muhammad itu orang biasa. Ya, sama kayak kita. Dia makan, kita makan. Dia tidur gitu deh. Buat apa ente sholawat Muhammad? Orang tuh kalau udah cinta sama Rasulullah, Pak, fitrah datang dari Allah tuh, rasa cinta kepada Nabi Muhammad itu bukan buatan, tapi fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seseorang yang punya iman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti gak usah pakai sholawatan dah, gak usah pakai puji-puji Muhammad. Keselnya orang, Pak, itu orang dibengkek tuh Pak. Apa dibengkek dia gini dibengkek tuh. Lidahnya ditarik, digunting tuh, Pak. Nah, yang pengen ente biar gak bisa sholawat sama Muhammad, dibengkek, digunting tuh lidahnya. Kalau udah dibengkek, digunting, kira-kira bisa ngomong nggak? Enggak, ngomongnya jadi gimana? Ngomongnya jadi begitu. Ulangnya mau ke rumah nih, Pak, keluar dari situ pergi ke makam Rasulullah ke Madinah, Pak, kadang-kadang ke Madinah laporan sama Rasulullah SAW. Tapi kan nggak bisa ngomong tuh, hatinya ngomong. Ya Allah, sampaikan nih hasrat hatiku kepada kekasihmu. Ya Rasulullah, saya udah gak bisa selawat lagi, bukan kamu selawat kepadamu ya Rasulullah. Suara saya ini yang setiap hari saya berselawat kepadamu sekarang susah buat ucapin ini. Lama-lama Pak gak kuat dengan keadaannya tuh pingsan tuh orang di depan makam Rasul, pingsan. Ya, di dalam pingsannya, ya Allah datangkan tuh Rasulullah SAW di dalam pingsannya tuh, ya ditemui oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Rasulullah. Lidahnya tuh Pak, lidahnya yang copotan itu yang harus digunting dalam mimpinya itu dalam pingsannya tadi, ya ditempelin sama Nabi Muhammad. Ditempelin tuh, nempel lagi tuh Pak, berkat sholawat sama Rasulullah. Dia bangun udah lagi sempurna tuh, ya, dan nyambung lagi tuh lidahnya. Dia bersyukur kepada Allah. Dia terusin tuh sholawat. Dia pulang beberapa bulan kemudian dia sholawat terus tawaf lagi. Dan rumahnya dekat sama Ka'bah. Ketemu anak muda. Ya, ketemu anak muda. Ya, selesai tawaf dipanggil, Pak, ibu saya juga ke rumah saya. Makanya kalau ini benar nih kayaknya saya dijamu nih. Beneran Pak. Dia ajak ke rumahnya tapi pas dia perhatikan jalan, kayaknya saya pernah lewatin gang-gang ini di beberapa bulan yang lalu nih. Ya. Masuk ke rumahnya benar pisan katanya. Ini rumah yang dulu saya digunting di lidah saya. Oh, jangan saya dibengkek lagi. Dia mah lebih anak muda nih kan, gitu. Duduk, dengar enggak dijamu nih Pak, kasih makan, kasih minum. Terus dia ngarah pandangannya ke arah dapur tuh Pak. Ya. Di dalam dapur itu ada kerangkeng. Ya. Itu dalamnya isinya kerak besar. Ya. Kerak yang besar. Ditanya, kamu pelihara kerak? Bukan pelihara. Dia orang tua saya. Loh, kok bisa? Itu orang tua. Ya. Bapak tahu, Bapak pernah kesini dulu, lidah Bapak dipotong sama orang tua saya karena orang tua saya gak demen sama sholawat. Itu orang tua saya yang gak demen sama sholawat kepada Rasulullah. Dirubah wujudnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerak yang besar. Sekarang saya mohon ridhonya Bapak, ya, mohon doanya Bapak, minta sama Allah biar orang tua saya dikembalikan seperti sedia kala. Ya, nggak dendam Pak. Orang kalau cinta sama Nabi ini di dalam hatinya nggak ada kebencian, nggak ada hasut sama orang, nggak ada. Orang kalau punya cinta sama Nabi nggak pernah ada di hatinya itu benci sama orang. Didoain. Kalau kita kira-kira gimana? Ya aja dah. Kita kan gitu Pak ya. Kalau udah benci sama orang susah, kalau hilangnya masih lama, jauh gitu ya. Kalau kita
Jadi orang yang kalau udah benar-benar cinta sama Nabi, itu nggak ada tuh penyakit-penyakit di dalam hati, hasut, iri, dengki, benci sama orang, nggak ada. Kenapa? Tuntunannya Nabi begitu, tuntunannya Rasulullah SAW itu aja begitu. Nggak boleh membenci orang, ya, atau menghasut orang untuk benci sama orang. Ya. Ada nggak sekarang? Lah, viral. Ya, di sini insya Allah nggak ada, ya, jangan. Rugi kalau punya penyakit hati gitu, rugi, amalan kita nggak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu. Ya, hanya berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rob, diberkati Muhammad dengan berkah kekasih Nabi Muhammad SAW, kembalikan ini orang tua seperti di biasa. Benar Pak, berubah jadi orang tua lagi, manusia lagi. Tapi qadarullah, setelah kembali jadi manusia, wafat nih orang tua. Di dunia tuh Pak, ya, benci sama Nabi Muhammad aja udah begitu tuh di dunia. Hati-hati, ya, apalagi ngebenci apa yang dicintai sama Rasulullah SAW. Nah, ini maknanya kalau kita benar-benar beriman cinta sama Nabi Muhammad, cintai apa yang dicintai Nabi Muhammad, sukai apa yang disuka Nabi Muhammad. Rasulullah sayang sama keluarganya, kita sayang sama keluarganya Nabi. Ya, Rasulullah senang sama sahabat-sahabatnya, kita pun harus senang sama sahabat-sahabatnya Nabi. Ya, 1000 atau 70.000 wali yang ada Pak di dunia ini belum bisa kalahin satu sahabatnya Nabi Muhammad SAW di dalam derajatnya. Mulia tuh sahabat. Ya. Rasulullah SAW katakan dalam sabdanya, ahli baiti kasafinatin Nuh. Ya. Keluargaku itu kata Rasulullah SAW seperti kapalnya Nabi Nuh. Man rokiba naja, yang ikut ke dalamnya selamat. Dan Nabi Nuh dulu kan Pak ya, ketika semuanya diajak ya untuk naik kapal, ya, satu anaknya Nabi Nuh gak mau ikut, kanan gak mau ikut, sa'awi ila jabal katanya. Anak tua naik katanya, enggak mau katanya, sa'awi ila jabal, saya mau naik aja ke gunung. Nggak tahu banjirnya lebih tinggi dari gunung. Celaka kan? Celaka. Ini nggak mau ikut sama Nabi Muhammad, nggak mau ikut sama zuriat Nabi Muhammad, celaka. Ya, jadi di bulan Maulid momen buat kita Pak, tumbuhin cinta yang sebenarnya sama Nabi Muhammad, tumbuhin kasih sayang kepada zuriat-zuriatnya Nabi Muhammad dan orang-orang soleh. Pak, mudah-mudahan ya senantiasa di keluarga kita Allah jaga kecintaannya sama Rasulullah. Akidah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah."